Dan Pak Darto pada saat itu terus terang saya sholat istiqoroh loh itu. Karena apa? Kalau itu sampai Big Bang itu gagal, berarti kan mandek transaksi APBN. Dan itu yang salah Dirjen Perbendaharaan itu. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu kita ini sangat istimewa karena masih sangat muda, tetapi beliau sudah menjadi salah satu pejabat yang sangat penting di Kementerian Keuangan. Tanggung jawab yang dibebankan kepada beliau tidak mudah, karena saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli OPTI yang menangani organisasi, birokrasi, dan information and technology. Pada saat yang sama, beliau juga mendapat tugas sebagai CIO, Chief Information Officer. Jadi yang mengatur tata kelola, strategi, semua penggunaan information and technology di Kementerian Keuangan. Dan saya kira itu menjadi sangat penting karena Kementerian Keuangan, dalam hal ini Menteri Keuangan, adalah sebagai bendahara umum negara yang saat ini di tahun 2023 mengelola uang lebih dari 3.000 triliun atau tepatnya 3.061 triliun. Sebuah jumlah yang luar biasa. Mari kita sambut tamu kita, Bapak Dr. Sudarto. Pak Darto, terima kasih waktunya Pak Darto. Saya tahu bahwa kesibukan Pak Darto pasti luar biasa, terutama akhir-akhir ini. Pada saat kita sedang membahas RAPBN 2024, pertanyaannya kan pasti akan berkisar mengenai bagaimana dukungan information and technology di dalam mengelola anggaran belanja negara ini. Pak Darto, kalau kita bicara peran information and technology di Kementerian Keuangan, seingat saya kita akan membangun sejak 20 tahun yang lalu ya, pada saat kita punya satu proyek yang kemudian menjadi embrio SPAN waktu itu. Ingat saya di tahun 2004 ya Pak. 2004 Pak Darto, ya. Kita punya proyek apa Pak Darto? GMF RAP ya. GMF RAP. Jadi itu. Nah Pak Darto, mohon sharing ini untuk generasi muda itu. How's the role of information and technology di dalam pengelolaan APBN kita, Pak Darto? Silakan, Pak Darto. Terima kasih nih Pak Marwanto dengan The Maestro nih. Kami diundang untuk ikut sharing ya. Jadi kalau kita bicara role teknologi information ya, informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara adalah sesuatu yang mungkin sangat fundamental sekali ya. Jadi saat ini hampir seluruh pengelolaan keuangan negara kita, dan itu best practice di semua negara, tidak bisa dilepaskan dengan penggunaan teknologi informasi. Bayangkan ya, tiap hari kita itu harus mengkolek pajak dan non pajak. Di Indonesia ini transaksi untuk penerimaan negara sehari itu rata-rata 1 juta transaksi. 1 juta ya, rata-rata ya. harinya. Kemudian tentunya itu nggak mungkin manual. Di sisi belanja, tiap hari kita menyalurkan pembayaran, disbursement, mendekatin 1 juta juga. Apalagi kalau kita awal bulan gitu ya, gaji seluruh pegawai kan dibayarkan dari sistem SPAN ya, sistem pembayaran dan negara, Sakti dan SPAN. Kemudian kalau pas kita bayar ke PKH, BPNT, sekali bayar itu langsung 20 juta itu, ya, 20 juta. Ke seluruh langsung ke end beneficiaries rekening ya. Rekening individual ya Pak ya. Terus kemudian kita juga jual beli obligasi. Ya. Itu semua harus diakuntansikan, ditata kelolakan
akuntansi, dia akuntansikan, dan akuntansi Indonesia termasuk saya bilang quote unquote advance. Advance-nya begini, kita itu general ledger kita, main ledger kita itu adalah accrual, tapi budget kita itu cash, sehingga kita punya dua ledger, cash dan accrual. Sehingga setiap transaksi itu langsung kita posting di dua ledger. Yang kedua, di akuntansi kita itu nggak pernah mencatat misalnya mobil langsung, nggak. Kita nyatanya belanja modal sehingga ada corollary. Ya, terus menurut saya itu satu invention yang luar biasa, sehingga kita punya bisa dua ledger. Sehingga satu transaksi itu bisa sekitar 10 jurnal itu di dalamnya. Dan itu langsung kita posting, langsung kita masukkan, nanti masuk ke neraca dan sebagainya. Itu single database untuk seluruh Indonesia. Artinya dengan melihat kompleksitas jumlah handling yang dilakukan dan sebagainya, ya nggak mungkin tuh tidak menggunakan teknologi informasi. Itu yang baru basic. Belum lagi situasi saat ini mengharuskan kita membuat berbagai analisa yang tidak bisa kita ambil dari data transaksi kita saja. Kita mengambil seluruh transaksi dari semua tempat. Dari data kependudukan, dari data transaksi perdagangan, dari data statistik, dari sosial media dan sebagainya, sehingga kita punya suatu informasi yang komplit, data analitik, sehingga kita mempunyai kebijakan yang lebih baik. Jadi in short bahwa pengelolaan keuangan negara tidak bisa dilepaskan dengan teknologi informasi, dan teknologi informasi yang semakin baik akan mensupport pengambilan kebijakan yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak Darto. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita bicara how to manage the budget 20 tahun yang lalu dengan sekarang, pasti luar biasa beda. Betul sekali Pak. Saya pernah punya pengalaman waktu menjadi Direktur APBN, kalau mau membuat laporan itu menunggu buku merah. Saya menghapuskan buku merah Pak, tapi istilahnya masih ada sampai sekarang. Dan buku merah itu susah sekali didapat. Betul. Dan saya sangat bangga sekali karena pada saat kita memperkenalkan SPAN, kemudian Bu Menteri sudah punya dashboard, sekali pencet, disitulah bisa dilihat berapa pendapatan negara kita kumpulkan, berapa belanja, berapa surplus dan defisit yang ada di situ. Saya kira ini sebuah kemajuan yang luar biasa Pak Darto. Pada saat tahun 90-an, pada saat saya bersama-sama Bank Indonesia membangun GFS Pak, itu luar biasa mencari datanya yang susah. Datanya ya. Ya, kembali ke IT Pak Darto ya. Seingat saya, kita kemudian membangun IT ini ada sebuah konsep yang kita sebut sebagai backbone information and technology untuk keuangan negara. Dan itu kita bangun dengan cukup lama, pasang surut ya Pak Darto ya, yang melibatkan berbagai pemikir baik dari dalam maupun dari luar. Nah, Pak Darto, SPAN itu kan kita anggap dan kita declare sebagai backbone-nya IT di Kementerian Keuangan. Dan kita berharap waktu itu Pak, kita berharap bahwa sebetulnya semua aplikasi dan semua sistem yang dibangun dalam konteks pengelolaan keuangan negara itu ujung-ujungnya nanti akan di SPAN. Perkembangannya sekarang seperti apa Pak Darto? Mungkin ya Pak, bisa saya katakan semakin baik. Tapi begini, sebenarnya kita harusnya bisa lebih baik lagi. Jadi pada waktu kita memulai SPAN ya, sebenarnya SPAN itu idenya bersama dengan Undang-Undang Keuangan Negara ya Pak Marwanto ya. Kemudian agak ya rendet lah istilahnya orang Jawanya itu. Dan terakhir itu kebetulan saya yang tanda tangan kontraknya itu tahun awal 2009 ya, awal 2009. Konsepnya sangat bagus sekali ya, dalam artian
it is really best practice, Pak. Dalam artian di dalam sistem itu mulai dari allotment, appropriation, kemudian allotment, ya. Kemudian kalau di akuntansi itu dikenal AP to cash, Pak, account payable to cash, ya. Itu mulai dari nanti ada komitmen. Komitmen kan sebenarnya kan anggaran itu kita encumbrance accounting artinya kita ikat, ya, tapi belum jadi utang, Pak, belum jadi utang. Kemudian begitu barang itu di deliver, kita baru nyatat utang, Pak. Jadi utang kemudian karena barangnya kita terima. Ya. Kemudian setelah itu ada periode, biasanya best practice dalam 14 hari otomatis akan kita bayar. Utang itu kita balik. Itu AP to cash. Kemudian di sisi lain ada AR to cash. AR to cash itu adalah di sisi penerimaan, di mana teman-teman pajak, PNBP, bea cukai akan menerbitkan piutang, Pak. Oh, ini piutang aja, terbit SKP dan sebagainya. Baik itu yang official assessment maupun yang self assessment, ya. Kemudian biasanya nanti akan menjadi piutang, kemudian akan menjadi cash, ya. Kemudian ada cash management itu sendiri, dengan melihat forecasting, planning daripada utang yang akan jatuh tempo, kemudian dengan melihat dari sisi receivable-nya, penerimaan kapan akan diterima. Di situ ada cash management di mana kalau ada surplus nanti akan kita investasikan jangka pendek biasanya. Kalau kurang kita issue bonds. Ya. Ketika SPAN mulai kita bangun, ya Pak Marwanto, ya, di sisi mulai dari apropriasi, allotment, kontrak, ya, sampai dengan AP to cash tuh udah menjadi satu nih, ya. Makanya itu yang dari anggaran DJA dulu kan aplikasi sendiri-sendiri semua, ya, sekarang udah jadi satu. Namun itu pun sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita perbaikin, ya. Karena pada waktu kita menggagas pertama kali di sisi AP to cash-nya itu sebenarnya kita sudah melihat bagaimana sih yang terjadi best practice-nya. Karena ini kan sangat fleksibel. Undang-undang kita mengatakan ada CFO yang mengangkas kita, ada CEO yang ada di sebelah sana. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ekstrimnya mengatakan begini, kalau CEO mengatakan barang sudah saya terima, saya sudah nyatat utangnya. Ada CFO ya bayar saja. Berdasarkan karena di kontraknya sudah jelas akunnya dan sebagainya. Itulah yang terjadi di negara maju, sehingga tidak ada role-nya treasury di proses payment, hanya cash disbursement saja. Sepanjang perencanaan yang jelas, ya udah kita bayar saja. Itu yang terjadi di seluruh negara maju hingga saat ini. Sehingga kita nggak pernah melihat lagi role-nya KPPN di proses payment system. Namun banyak sekali masalah pada waktu itu hingga saat ini, di mana kita masih mempertahankan role-nya KPPN di situ, sehingga agak awkward sebenarnya. Tapi itu sama extent it really help us, Pak, dalam membantu Satker pun untuk mereka memperbaiki tata kelola. Itu role-nya KPPN saat ini. Di sisi penerimaan pada waktu itu tahun 2010 saya melihat ada MPN pada waktu itu. Tapi MPN-nya sebenarnya masih MPN yang belum menerapkan akuntansi sebenarnya. Dan itu tidak akan inline dengan SPAN yang kita gagas pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu kita rubah ada konsep settlement sama billing. Di mana settlementnya itu ada di perbendaharaan, billingnya itu ada di masing-masing KF. Itu yang meng-create piutang sebenarnya. Nah, sehingga itulah yang dipahami hingga saat ini, sehingga ada billing sendiri, ada settlement sendiri. Padahal sebenarnya pada waktu itu ada solusi sementara, karena pemahaman pada waktu itu, ini pembuatan piutang itu tanggung jawab dan sebagainya. Harusnya itu menjadi satu sistem. Ya. Dengan argumen check and balances. Itu yang dipahami, ya. Yeah. Kemudian di sisi penerimaan, kita sekarang mulai bangun Kortek, ada CESA, ada Simponi, ya, di DJP. Sebenarnya kalau kita ingin benar-benar berpikir secara fundamental, siapa sih pelaku ekspor impor itu?
siapakah pelaku yang menyetorkan PNBP itu? Pada akhirnya semua mereka itu adalah wajib pajak. Iya. Harusnya yang kita lakukan di sisi EP to cash ini, halnya sama juga DR dan cash, harusnya satu single system, terintegrasi harusnya. Saat ini yang terjadi adalah pajak punya database sendiri, Bea Cukai database sendiri, DJA punya database sendiri, BNPB juga punya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah kita nggak bisa memberikan pelakunya yang sama untuk wajib pajaknya sama, sehingga sering guyon masih parsial ya, parsial. Sehingga misalnya harusnya ini sebenarnya kita coba code ya, sudah semakin baik ya. Misalnya ada orang yang punya utang pajak, loh dia kan masih bisa melakukan ekspor impor, ya sebelumnya ya bebas saja gitu. Sekarang kita sudah ada kerjasama, misalnya ya udah ada namanya blocking system, diblok aja ekspor impornya sebelum dia bayar pajaknya. Itu sekarang udah kita mulai terapkan di PNBP juga. Teman-teman dari DJKN yang ngurusin piutang sebenarnya mereka. Kemarin ada PP 28 tahun 2022 yang memungkinkan juga kalau orang punya piutang di negara dengan berbagai kasusnya, kita bisa minta Bea Cukai untuk melakukan blocking ekspor impornya. Nah, jadi artinya dalam bangunan IFMIS di mana tadi ada apropriasi, allotment, kemudian EP to cash, ER to cash, kemudian ada cash management, di situ ada pengelolaan kas termasuk utang, ada general ledger, masih banyak. Ini sudah semakin bagus, tapi saya kalau ditanya masih banyak room for improvement kalau kita ingin benar-benar seperti best practice di negara per countries kita lah. Kalau per countries kita kan bukan ASEAN lagi, Pak. Per country kita kan G20 harusnya. G20 harusnya. Sehingga tadi bahwa investment teknologi di bidang teknologi ataupun biasanya kita bilang begini, role daripada IT itu adalah enabling yang pertama, yang kedua adalah complement. Enabling artinya dengan kita punya IFMIS yang semakin bagus, harapannya teman-teman tadi bisa dilepaskan dari pekerjaan yang sifatnya klerikal. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di KPPN masih ya istilahnya itu ngelihat dokumen, ngeklik dan sebagainya, this is machine job, Pak. Ya. Selain pekerjaan mereka itu, bayangan kita mulai tahun 2010 dulu adalah Anda itu yang kalau ini kita lepaskan kepada mesin tadi, atau teman DJA yang masih mencoret atau ini dan sebagainya itu ya, kita mungkin teman-teman kita di daerah suatu saat akan lebih berpikir saatnya sekarang mereka melihat role APBN di sana dikaitkan dengan APBD, dikaitkan dengan below the line expenditure, Pak, ya kan? Outputnya akan seperti apa sih? Koordinasi seperti apa, sehingga lebih sifatnya adalah strategik. Demikian juga teman-teman dari DJA mungkin proses perencanaan harus jauh lebih cepat. Karena apa? Mungkin konsep baseline sama new initiative bisa benar-benar kita terapkan, sehingga lebih fokus di apa sih yang baru saja, apa yang lebih memberikan value added terhadap money kita, value for money kita gitu ya. Ini yang role daripada IFMIS kita tadi ya, Polo tadi, allotment, apropriasi, EP to cash, ER to cash, kemudian cash management semakin bagus. Mungkin kalau per country kita di ASEAN, Pak, mungkin kita salah satu yang terbaik ya. Tapi kalau per country kita di G20 mungkin kita harus catch up di situ. Ya. Saya kira ini sebuah pemahaman yang sangat bagus. Terus terang kan kita tetap harus bersyukur bahwa kita bisa dan berani melakukan Big Bang. Terutama saya menjadi saksi mendampingi Pak Darto kan waktu itu bagaimana kita melawan SPAN yang saya ingat jam 12 kita malam. Sambil ngopi, Pak ya? Emang kita sambil ngopi nih. Ya, sambil ngopi nih, Pak. Jam 12 malam rapat memutuskan berani nggak ini kita lawan. Dan Pak Darto pada saat itu terus terang saya sholat istiqoroh loh itu. Karena apa? Kalau itu sampai Big Bang itu gagal, berarti kan mandek transaksi APBN.
Ya. Dan itu yang salah Dirjen Perbendaraan itu selaku treasurer. Treasurer gitu. ya. Jadi saya kira untuk itu kita cukup bersyukur. Bersyukur ya, Nah, betul Pak. dan kita juga cukup bersyukur kan kita sudah melakukan pilot project bagaimana proses pencairan itu sudah tidak lagi melibatkan hard copy kan Pak Darto ya. Dan itu waktu itu sih sudah kita lakukan. Saya tidak tahu prosesnya apakah kemudian itu bahwa seseorang yang akan mencairkan DIPA itu cukup di kantor saja, pencet di laptop, kemudian melalui web ditangkap oleh SPAN, jadi saktinya ketemu SPAN, kemudian langsung diproses dan kemudian terjadi pencairan. Ini kan waktu 10 tahun yang lalu kan masih mimpi itu, masih mimpi. Rasanya sekarang sih sudah. Jadi saya kira banyak kemajuan. Tapi saya sependapat juga bahwa kita harus jujur juga bahwa yang kita lakukan itu kan sedikit banyak mengotomasi bisnis proses yang ada walaupun kita sudah sederhanakan ya Pak Darto ya. Sebetulnya konsep menggunakan IT tadi untuk enabling dan kemudian memberikan support dan dukungan kan kalau bisa bisnis prosesnya juga dipersingkat ya Pak Darto ya. Betul, Pak. Sehingga kemudian prosesnya menjadi lebih kuat.